akhlak, tapi antum nggak punya akhlak dengan sendirinya. Loh, jangan langsung nuduh lah, Bib. Gimana tuh, Bib? Wah, panjenengan nih. Itu tidak masalah. Gimana, Bib? Habis itu menjadi Muhammadiyah, silahkan. Kita tidak butuh situ. Tapi situ ingat, situ adalah bangsa Indonesia yang punya unggah-ungguh. Yang dari leluhurnya situ diajarkan apa? Saling menghormati, saling menghargai. Loh, ini tuh Bib, kita ini saling menghormati dan saling menghargai loh, Bib. Bukan berarti apa itu panjenengan menuntut kepada kami untuk menghormat ke panjenengan, kemudian panjenengan tidak menghormat kepada kami loh, Bib. Justru panjenengan itu orang Yaman, Bib, datang ke Indonesia ini toh, Bib. Panjenengan itu statusnya imigran loh, Bib. Caranya jangan seperti itu lah, Bib. Panjenengan menuntut orang lain untuk berakhlak mulia kepada panjenengan, sementara panjenengan tidak berakhlak mulia kepada kami loh, Bib. Caranya jangan seperti itu lah, Bib. Gimana, Bib? Gimana? Kau mulai duluan bagaimana, Bib? Panjenengan itu. Kami kalau tidak hormat sama panjenengan tidak ada yang menghormati loh, Bib. Kalau hamba itu punya nasab yang langsung tersambung dengan Allah, ada, Bib. Cobalah terangkan, Bib, datang ke Al-Mubarak, Bib. Coba terangkan silsilahnya mana, hari wafatnya bagaimana, kemudian kitabnya mana. Coba panjenengan mengatakan seperti itu, kitabnya apa? Coba. Sebelum merdeka ini bangsa belum punya siapa-siapa. Terus ini keturunan dari imigran datang di Yaman sebelum kemerdekaan. Alah, Bib. Merdekakan negara Indonesia. Ya memang panjenengan itu senengannya mengklaim, Bib. Seakan-akan Indonesia ini milik panjenengan loh. Kamu nuduh apa? Oh, kamu orang Muslim seperti itu ya? Alah, Bib, panjenengan loh seperti itu. Ngomong yang bagus. Coba. Langsung video call, Bib. Ayo, video call. Coba video call, mana kitabnya, coba. Ayo, Bib. Oh, dasar. Coba mana kitabnya? Alah, panjenengan video call, coba buka. Bib. Apa? Saya tak pengen lihat nasab panjenengan itu ada kitabnya. Coba bukakan kitab. Sudah. Coba mana kitabnya, mana? Kitabnya mana, Bib? Mana kitabnya? Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bertemu lagi di channel ini. Langsung saja kita simak dulu videonya. Nanti bisa kita pahami bersama. Ya Habib, ya Habibana, Masya Allah. Nah, ahlan wa sahlan. Ini Habib siapa namanya? Saya Husain bin Ali bin Abdullah Asgaf saya. Masya Allah. Dari mana, Habib? Dari Solo, Jawa Tengah. Oh, dari Solo. Habib Husain bin Ali Asgaf nih. Ali bin Abdullah Asgaf. Masya Allah. Ana uhibbuka, Habib. Lain waktu main ke Al-Mubarak, Habib. Iya, insyaallah. Saya tuh pengen ada seorang habaib yang datang di tempatku, kemudian beliau menerangkan silsilahnya semua. Jadi ayahnya siapa, kakeknya siapa, nyampe Rasulullah, sehingga orang Islam di Indonesia ini bisa jelas semuanya, Bib, dengan dengan pencerahan keterangan silsilah mereka. Jadi pada dasarnya, Bib, semua kiai yang membahas tentang silsilah Ba'alawi itu bukan Bib, bukan membenci, itu bukan, Bib. Bukan membenci. Siapapun lah, Kiai Imat, seperti saya sendiri dan lain sebagainya. Beliau itu tidak membenci. Beliau itu hanya pengen tahu silsilah Ba'alawi atau silsilah habaib dari semisal Habib, panjangan kan Habib Husain bin Ali bin Abdullah bin nyampe Kanjeng Nabi. Diterangkan secara jelas, insya Allah semuanya oke, Habib. Saya sendiri juga oke, Habib. Jadi jadi kami membahas silsilah Ba'alawi. Kalau silsilah Ba'alawi itu terputus, alasan kami itu adalah nyampe di Ubaidillah itu tidak nyambung ke Sayyid Ahmad. Itu bukan berarti membenci, Bib. Bukan membenci. Sebab pada dasarnya, Habib,
apa itu semua yang berkenaan dengan baginda Rasul, seperti wahyu yang diturunkan oleh Allah kepada Rasulullah, itu kan juga harus diteliti, Bib. Alhamdulillah sudah ditasih Rasulullah kan berupa Al-Quran. Walaupun pada apa itu zaman Amirul Mukminin Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar kan mengalami kan banyak ayat-ayat yang bermacam-macam. Sehingga pada zaman Amirul Mukminin Sayyidina Utsman dan sebagainya, Bib, semuanya apa itu diteliti semua, sehingga kalau ada hadis yang maudhu semestinya kan jangan digunakan. Ya apa enggak, Bib? Iya, betul. Begitu juga tentang perbuatan Rasulullah. Kan syariat ini kan tidak boleh terus apa itu dibuat-buat sendiri. Harus berujuk ke Rasulullah. Ya setidaknya contoh bauri amal itu tidak pernah terjadi pada diri Rasul, fahuwa raddun, maka itu tertolak. Sehingga amalia-amalia yang bid'ah dolalah tidak boleh digunakan. Begitu juga tentang darah yang mengalir dari tubuh Rasulullah. Silsilah para habaib, silsilah para dzurriyyah Rasul, kan harus diteliti juga kan, Bib? Jadi kalau seperti saya meneliti, terus Kiai Imad meneliti, ulama-ulama lain meneliti, itu bukan berarti membenci, Bib. Ya kan, Bib? Iya. Jadi nanti gini, Bib. Habib itu nanti kalau ada waktu, monggo Habib datang ke Al-Mubarak. Nanti panjenengan menerangkan silsilah Ba'alwi, terangkan sejelas-jelasnya, Habib. Sejelas-jelasnya. Nanti sekalian live streaming, nanti akan kami live streaming langsung ke YouTube yang jalurnya langsung internasional, sehingga teman-teman semuanya para ulama di Nahdlatul Ulama, ini yang masih eskal kan Nahdlatul Ulama. Kalau orang Muhammadiyah, orang Wahabi sih nggak percaya dengan habaib, semuanya bisa tercerahkan dengan keterangan Habib gitu, Bib. Oke, Bib? Iya, jadi Sebelumnya begini tadi ya. iya, Bib, siap, Bib. Sebetulnya tentang silsilah habaib itu sudah dijelaskan secara jelas. Iya, Bib. Ada data-datanya. Iya, Bib. Ada pada Rafidhah Arabiyah. Iya, Bib. Langsung aja, Bib. Bib. Oleh Rafidhah Arabiyah. Bib. Langsung aja datang ke sini, Bib. Langsung aja datang ke sini, nanti langsung kami live streaming, Bib. Sebenarnya gini ya, di Rafidhah Arabiyah ini tidak ada pakar-pakarnya, ya. Jadi nanti ini sudah diterangkan semua dari kemarin. Kiai Imad serta semuanya itu dari krunya Kiai Imad sudah dipanggil Rafidhah, tapi mereka tidak datang, ya kan? Sebabnya Bib, undangannya dia Bib di Rafidhah Alawiyah, Bib. Semestinya undangannya itu harus di tempat yang netral, Bib. Kalau yang itu nggak usah dibahas, Bib, karena sudah berlalu. Kepentingan meneliti nasab siapa? Yang punya kepentingan meneliti nasab siapa? Kiai Imad kan? Gini, Bib, Bib, kalau masalah di Rafidhah Alawiyah, Bib, punya akhlak dan punya adab yang baik, krunya Kiai Imad dan Kiai Imad serta yang meragukan nasabnya Mbak itu datang langsung ke Rafidhah, tanya ke Rafidhah, tidak usah keluar-keluar di sana di sini, gitu loh. iya. Yang paling bagus seperti itu, Ustaz. Ya? Iya. Itu punya adab, itu punya akhlak. Kalau itu mau bertanya kepada orang yang dipertanyakan, yang Iya. bertanya itu ya datang kepada yang ditanyakan, gitu loh. Iya, Bib. Bukan caranya seperti ini, bukan live streaming sana, live streaming sini, datang ke daerah sana, datang ke daerah sini. Iya. Itu punya masalah dengan Rafidhah, itu punya masalah dengan habaib. Datang kepada Rafidhahnya. Iya. Rafidhah itu pusat habaib pertama. Ya. Iya. Itu jangan nyuruh-nyuruh saya datang ke tempatnya situ. Dan itu yang punya kepentingan datang ke tempat saya. Bib, udah, Bib. Harusnya seperti itu. Oke, Bib. Sekarang begini, Bib. Kalau Habib apa itu tidak mau disuruh-suruh datang, Bib, semestinya Habib juga jangan menyuruh-nyuruh datang, Bib. Kalau seumpama NU tidak percaya lagi sama Habib tidak apa-apa. Iya, Bib. Tapi tidak makan dari NU, silahkan menjadi Muhammadiyah, silahkan menjadi Wahabi sekalipun. Iya, Bib. Benar, Bib. Tapi itu harus hentikan dan stop dari ngomong-ngomong yang tidak-tidak. Loh, Kalau sudah Bib, kok Habib bilang ngomong yang tidak-tidak, loh, Bib. Tidak ada yang ngomong yang tidak-tidak, loh, Bib. Bukannya Abahnya dari dulu sudah menerangkan, tapi Imad dan dunia serta kamu tidak mau menerima. Sudah ada datanya. Datanya yang mana, Bib? Tapi Bib, sudah ditolak. datanya yang mana, Bib? Punya.
Bib, datanya yang mana? Coba Bib, live apa itu? Coba langsung bukakan kitab aja Bib. Nanti kalau memang benar-benar ada, oke Bib. Bukakan kitab aja, kitab apa yang mengatakan bahwa Sayyid Ubaidillah itu adalah putranya Sayyid Ahmad Bib. Tapi antum nggak punya akhlak dengan sendirian. Loh, jangan langsung nuduh lah Bib. Gimana tuh Bib? Wah, panjenengan nih. Itu tidak masalah. Gimana Bib? Habis itu menjadi Muhammadiyah silahkan. Kita tidak butuh situ. Tapi situ ingat, situ adalah bangsa Indonesia yang punya unggah-ungguh. Yang dari leluhurnya situ diajarkan apa? Saling menghormati, saling menghargai. Loh, ini tuh Bib, kita ini saling menghormati dan saling menghargai loh Bib. Bukan berarti apa itu panjenengan menuntut kepada kami untuk menghormat ke panjenengan, kemudian panjenengan tidak menghormat kepada kami loh Bib. Justru panjenengan itu orang Yaman Bib, datang ke Indonesia ini toh Bib, panjenengan itu statusnya imigran loh Bib. Caranya jangan seperti itu lah Bib. Panjenengan menuntut orang lain untuk berakhlak mulia kepada panjenengan, sementara panjenengan tidak berakhlak mulia kepada kami loh Bib. Caranya jangan seperti itu lah Bib. Gimana Bib? Gimana? Mulai duluan malahan. Kau mulai duluan bagaimana Bib? Panjenengan itu. Kami kalau tidak hormat sama panjenengan tidak ada yang menghormati loh Bib. Kalau Habaib itu punya nasab yang langsung tersambung dengan Alah, ada Bib. Cobalah terangkan Bib, datang ke Al-Mubarak Bib. Coba terangkan silsilahnya mana, hari wafatnya bagaimana, kemudian kitabnya mana. Coba panjenengan mengatakan seperti itu, kitabnya apa? Coba. dulu sebelum merdeka ini bangsa belum punya siapa-siapa. Terus? Ini keturunan dari imigran datang ke Yaman sebelum kemerdekaan. Alah, Bib. Merdekakan negara Indonesia. Ya memang panjenengan itu senengannya mengklaim Bib. Seakan-akan Indonesia ini milik panjenengan loh. Juga nuduh-nuduh. Kamu nuduh-nuduh apa? Oh, kamu orang Muslim seperti itu ya? Alah Bib, panjenengan loh seperti itu. Ngomong yang bagus. Coba langsung video call Bib. Ayo video call. Itu ya. Coba video call, mana kitabnya coba. Ayo Bib. Oh, dasar. Coba mana kitabnya? Alah. Panjenengan video call coba buka. Apa? Bib. Apa? Saya tak pengen lihat nasab panjenengan itu ada kitabnya. Coba bukakan kitab. Sudah. Coba mana kitabnya mana? Kitabnya mana Bib? Mana kitabnya? Ayo. Kitabnya sudah ada. Coba video callnya buka coba. Tapi jangan bikin provokasi. Alah, ada provokasi barang nggak ada. Wong di video call aja nggak berani ngangkat gitu. Itu nggak perlu. Kenapa? Situ harus kalau kamu mau tahu Habaib datang ke Robito. Loh, panjenengan saja nggak berani datang ke tempatku. Panjenengan nyuruh saya datang ke Robito loh, Bib. Lah situ ada apa nyuruh saya datang ke tempat. Lah panjenengan nyuruh saya ada apa, Bib? Panjenengan nyuruh saya ada apa coba? Apa? Hah? Malah haho. Bisa dibilang ya sudah. Coba buka Bib. Alah lari. Ya inilah Habib kalau telepon seperti ini selalu lari, setiap debat ngeyel dan mereka marah-marah. Tidak memberi pencerahan yang baik dan sering menuduh-nuduh yang tidak seakan-akan ulama-ulama pribumi selalu menjadi provokator dan menyebar kebencian. Sesungguhnya kami ulama pribumi mengatakan bahwa Ba'alwi itu tidak menyambung ke Rasulullah karena tidak ada satupun manuskrip ataupun kitab yang mengatakan bahwa Sayyid Ubaidillah adalah putra dari Sayyid Ahmad. Pada akhirnya setiap berdebat kepada kami sering lari. Ini lari dia. Semoga berkah manfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sudah jelas. Mereka itu kalau nggak ada dalil langsung marah. Emang seperti itu sifat manusia. Kalau nggak ada dalil itu marah-marah. Gen Yahudi ngaku keturunan Nabi. DNA semua habaib dari 180 marga habaib semuanya gay. Yahudi ngaku keturunan Nabi. Dalam telepon tadi apa tuh yang diomongi oleh Habib ini, Habib dari Solo ini? Indonesia milik daring. Jasa merdekanya Indonesia ada jasanya Habib.
Padahal jelas pejuang-pejuang Indonesia ini tidak ada dari kalangan habaib. Kalau pengkhianat banyak. Pengkhianat banyak. Kalau pengkhianat. Tapi kalau pejuang dari habaib nggak ada. Nggak ada. Kecuali yang sudah dirubah sejarah perjuangan Indonesia. Maka berhati-hati. Itu Lutfi paling bahaya tu. Lutfi bin Yahya tu. Membuat makam-makam palsu. Merubah sejarah NU, sejarah Wali Songo. Itu otaknya Lutfi bin Yahya. Bukti sudah ada. Cukup di sini dulu. Sampai jumpa di video selanjutnya. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.